Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Shalom. Baru 2 orang, Shalom. Sebab kita punya Tuhan yang baik, amin. Berapa banyak yang sepakat dengan saya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik buat saudara dan saya. Yang sepakat boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri saat ini. Kita mau sehati sepakat, kita berdoa. Mari tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini menjadi hari yang luar biasa sebab Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Tapi sebelumnya kami minta Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu untuk membawa persembahan yang terbaik, yaitu hidup kami. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau buka hati kami, dan biarlah Roh-Mu bekerja, memulihkan kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan untuk setiap kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kesalahanku
Sebab sungguh besar karya keselamatan yang Kau lakukan atas setiap kami Tuhan. Engkau tidak memandang rupa kesalahan kami, masa lalu kami. Tapi karena darah-Mu, oleh karena kuasa darah-Mu yang sudah menyediakan keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Pagi hari ini ya Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa kami mau bawa kepadamu persembahan kami yang terbaik, ucapan syukur kami yang meluap dari hati kami karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sebab itu jemaat Tuhan, mari pagi hari ini bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik bagi engkau dan saya? Dia layak terima yang terbaik. Dia layak terima yang terbaik. Mari angkat hati, mari angkat suara memuji-muji-Nya. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh kami melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Kau selalu bersama. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh setia. Dia terlalu baik. Dia terlalu amat baik bagi engkau dan saya. Sambil bangkit berdiri, saya mengajak jika Bapak Ibu sepakat dengan saya, Dia Tuhan yang baik. Mari angkat kedua tangan kita. Mari angkat hati, angkat suara kita, sama-sama katakan betapa besar Tuhan kasih-Mu bagi setiap kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang keadaanmu pagi hari ini, perkatakan, ku berterima kasih kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya, yes Lord, pulihkanku. Betapa besar, betapa
lagi dengan iman percaya katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dan kau pandang hina hati yang hancur. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunanmu, pengampunan yang kau beri. Sama-sama katakan, pulihkanku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk karya pengampunan-Mu bagi setiap kami. Kami melihat bahwa sampai hari ini Engkau tetap Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Dan biarlah Tuhan karya keselamatan yang sudah kami terima membuat kami semakin hidup, berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi mengucap syukur dan bersuka cita pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Mari semua jemaat yang siap bersuka cita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara boleh tengok kanan kiri, berikan salam tos, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Mari sama-sama kita bersuka cita pagi hari ini di rumah Tuhan. Sebab Dia yang sudah memberikan keselamatan, Dia yang mengangkat setiap hidup saudara dan saya. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, amin. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Sama-sama, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya.
keras bagi Tuhan. Agar apa saudara? Semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami. Mari lambaikan tangan bersama, katakan Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Katakan agar nyata, katakan saya anak Allah. Sekali lagi, agar nyata bahwa saya anak Allah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab setiap kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun juga sudah diberikan kuasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan bersama, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa saudara? Yes, katakan dengan iman. Di bawah amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Yang percaya angkat tangan, kita katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya setiap kita diberikan kuasa, serukan haleluya, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Biar musik puji Tuhan, semua yang bernafas memuji-muji Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau
Kita bangga punya Tuhan yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya memberikan keselamatan tapi juga kemenangan di dalamnya, amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman yang akan kita dengar. Izinkan Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian dan memampukan setiap saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan. Sambil bangkit berdiri katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di
Biar jemaat sendiri katakan, ku nyatakan. Kami nyatakan ini di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa setiap hidup kami, perkataan kami, segalanya dalam hidup kami, itu mau menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Boleh sekali lagi dari hati kita katakan, ku nyatakan. Tuhan dengar setiap pernyataan kami di hadapan-Mu. Engkau yang sepakat menyatakan hidup kita, mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita satu di dalam doa. Engkau Tuhan Yesus yang akan terus kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau sudah memilih setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, semua karena kasih karunia-Mu. Berkati firman-Mu pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat menjelang siang. Shalom. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 21. Mari buka Alkitab kita. Yohanes 21 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama menghormati firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 3 sampai 6, nanti yang pria ayat 3, wanita ayat 4, kita bergantian ya. Mari yang pria, 2, 3. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, mari yang pria, Yohanes 21 ayat yang ketiga. Oh ya, enggak ada di slide ya, kita udah terbiasa dengan slide ya. Oke, bisa ada di slide Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Kita ulang baca dari ayat yang ketiga. Ya, oh harusnya nanti sebelum khotbah saya udah kasih ayatnya ya, biar lebih cepat ya. Ya, Yohanes 1 ayat 23 ayat 3 ya, 21 ayat yang ketiga ya, yang pria. Oke.
Ya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap 4 wanita. Pria, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. 6 bersama-sama. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu, karena banyaknya, amin. Silakan duduk saudara-saudara ya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang unik, ya, atau bisa juga dikatakan dia Tuhan yang ajaib, ya, dia juga adalah Tuhan yang aneh, ya, itulah Yesus yang kita sembah. Saudara, dalam cerita ini dikatakan, ini setelah kebangkitan Yesus, maka murid-murid itu tidak lagi bersama Yesus, dan mereka itu mau kembali kepada karir lama mereka. Ya, dikatakan di sini bahwa Petrus berkata, "Aku mau menangkap ikan." Teman-temannya yang lain berkata, kami juga ikut. Lalu mereka semalam-malaman dikatakan menangkap ikan, saudara. Ya, satu malam mereka bekerja menangkap ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Dikatakan. Ya, mereka tidak menangkap apa-apa. Ini sesuatu yang aneh sebenarnya. Ya, ini sesuatu yang aneh. Karena mereka ini bukan nelayan-nelayan yang amatir. Mereka bukan nelayan-nelayan yang baru. Ya, mereka bukan nelayan-nelayan yang belajar. Mereka ini adalah nelayan-nelayan yang ahli. Nelayan-nelayan yang berpengalaman. Ya, tapi malam itu dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Satu pun nggak mereka tangkap. Ya, saya percaya saudara, dalam sejarah pengalaman mereka nelayan nggak pernah ngalamin ini. Ya, masa sih mereka tidak menangkap sedikit begitu? Ya, atau mereka menangkap beberapa? Masa sih nggak ada ikan yang nyasar gitu? Malam itu, ya. Tapi Alkitab berkata mereka tidak menangkap apa-apa. Dan waktu Yesus berjumpa dengan mereka juga Yesus berkata, ada nggak sarapan? Mereka belum tahu kalau itu Yesus. Dan mereka bilang nggak ada. Karena memang mereka nggak menangkap apa-apa. Nah, ini sesuatu yang aneh, ini sesuatu yang unik, ini sesuatu yang saya percaya tidak pernah terjadi dalam pengalaman mereka. Karena memang di balik ini Tuhan yang membuat mereka gagal. Tuhanlah yang membuat mereka itu tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak berhasil bukan karena mereka malas. Faktanya mereka tetap mencari sampai pagi. Orang yang gampang menyerah itu pasti pulang dia. Kalau enggak tangkap dia menyerah, dia pulang begitu. Dia patah semangat. Tapi mereka enggak. Mereka sampai pagi. Ya. Jadi mereka ini bukan malas, mereka ini bukan acuh tak acuh, mereka ini bukan tidak serius. Tetapi Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Tangan Tuhan yang membuat mereka itu gagal. Makanya saudara, kalau Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara jangan aneh. Dan saudara harus terbuka. Tuhan itu bekerja dengan caranya. Saudara jangan minta Tuhan bikin mujizat dengan cara saudara. Bukan kita yang men-setting. Tuhan tidak pernah mau ikuti cara kita. Cara keselamatan dunia itu agama. Tuhan gak pernah suka itu. Karena Tuhan punya cara menyelamatkan kita. Ada amin. Agama dibangun sehebat, sebaik, sehikmat apapun.
Karena Tuhan punya cara. Saudara dan saya ada di gereja hari ini. Kita berkata kita mengikut Tuhan. Maka saudara jangan mengatur Tuhan. Saudara jangan men-setting Tuhan. Ini mau diganti atau gimana? Lagi marah ini. Oh lagi marah kok diganti. Ini urapannya jadi nggak jalan lagi ini. Karena Tuhan itu adalah Dia, saudara-saudara. Karena itu kita sebagai umat ini harus terbiasa terbuka dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan. Murid-murid dibuat gagal. Dan saya yakin tangan Tuhan itu tangannya kan maha kuasa. Jadi digeser semua ikan. Semua ikan tidak boleh ada yang keluar. Kan Tuhan kita maha kuasa. Ada amin? Jangankan ikan, cacing-cacing semua badai-badai. Bisa dia bilang reda-reda. Gunung-gunung dia pindahin. Bukan cuma dia, kita aja bisa dibilang. Karena zaman PL itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi zaman PB tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara-saudara. Ya. Jadi seolah-olah tangan Tuhan itu menyuruh semua ikan itu. Semuanya jangan ada yang keluar malam ini. Ada PPKM. Loh, masa mereka gak nangkep satu ekor gitu loh saudara. Ya, ini bukan nelayan amatir. Ini nelayan yang ulung, nelayan yang pengalaman. Tapi siapa yang bisa melawan Tuhan? Ya, sehingga tidak ada ikan yang keluar sampai pagi. Begitu mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan tanya, ada gak hasilnya? Ikan ada gak? Ada sarapan gak? Mau breakfast nih? Nggak ada Tuhan. Sekarang tebarkan jalamu. Dan satu kali tebar di sebelah kanan. Dibilang tebarkan ke kanan. Ya memang kata kanan ini juga. Ya kita nanti duduk di sebelah kanan Tuhan. Ya kambing-kambing sebelah kiri. Ya makanya saya yakin yang dua disalib samping Tuhan Yesus itu juga yang selamat. Itu saya yakin yang sebelah kanan itu. Bukan yang sebelah kiri. Makanya saudara sukailah belok-belok ke kanan ya. Kalau duduk di sebelah kanan gitu ya. Kalau punya kamar, tidur kamar sebelah kanan ya. Jadi kayak feng shui kita ini. Tapi memang ya makanya orang kepercayaan itu juga tangan kanan. Kalau saudara bos punya orang kepercayaan, mana pernah saudara bilang, Bapak ini tangan kiri saya. Enggak pernah, itu pasti tangan kanan ya. Dibilang tebarkan jalamu sebelah kanan. Sekali mereka tebar, mereka menangkap banyak ikan. 153 ekor yang besar, yang bermutu. Sekali mereka tangkap dengan luar biasa. Haleluya. Jadi seolah-olah kerja mereka satu malam yang Tuhan buat gagal. Mereka dapat hanya dengan sekali tebar berdasarkan pimpinan Tuhan. Mereka melihat mujizat di situ. Wah, salah satu murid bilang, wah ini Tuhan. Tadinya mereka nggak sadar kalau itu Yesus. Saudara dan saya juga begitu ya, nggak sadar kalau Yesus itu maha kuasa sebelum dia nyatakan mujizatnya. Banyak iman kita ini kayak Thomas begitu kan. Wah ini Tuhan, baru mereka tahu itu Yesus. Yesus nyatakan mujizat, Yesus nyatakan kemuliaannya, Yesus nyatakan keajaiban. Nah demikian sama dengan hidup saudara dan saya. Ya, kita seringkali mau melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural. Kita mau melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi nyata. Ada amin? Kita mau melihat Tuhan bekerja. Dan itu bisa. Tapi sekali lagi biarkan Tuhan bekerja dengan caranya dalam hidup kita. Satu-satunya cara melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengikuti caranya. Kita mau mengikuti prosesnya. Maka sekali lagi kalau saudara mau melihat hal-hal yang supranatural. Ya, jangan kita yang men-setting, jangan kita yang mengatur.
Makanya tidak sedikit cerita saudara, ada banyak program orang dirusak oleh Tuhan. Banyak planning orang dirusak oleh Tuhan. Banyak rencana umatnya dirusak oleh Tuhan. Karena hanya satu rencana Tuhan yang tidak pernah dia rusak. Yaitu rencana yang sudah dia nyatakan untuk direncanakan. Tapi kalau rencana yang datang dari kita, rencana yang datang dari kebaikan kita, rencana yang datang dari pertimbangan kita, nggak laku sama Tuhan. Walaupun itu lebih baik, walaupun itu lebih canggih, nggak laku. Tuhan rusak itu semua. Sayangnya hari ini kekristenan dibawa kepada jalan yang seperti itu. Hari ini kekristenan tidak dibangun di jalan supranatural lagi. Gereja tidak berjalan dalam hal yang ajaib lagi. Anda minta mujizat, tunggu pendeta tumpang tangan. Bahkan setelah tumpang tangan gak ada mujizat. Kalau gereja ini penuh supranatural, Anda masuk, duduk, Anda sudah loncat. Nggak ada yang perlu Anda tunggu. Tapi gereja mana yang begitu? Sebelum ibadah seolah-olah nggak ada Tuhan. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Seremonial belum jalan. Ya. Padahal harusnya nggak perlu maju WL. Anda sudah mengalami sesuatu. Kalau standar kita cukup. Sekarang standar gereja nggak cukup untuk itu. Bahkan setelah Anda dihotbai, iman Anda masih loyo kok. Apalagi sebelum dihotbain. Padahal Anda nggak perlu tunggu seseorang teriak-teriak di sini. Amin. Tuhan ada di mana aja, Tuhan ada kapan aja, dan Dia tahu apa yang Anda perlukan. Asal Anda mampu berurusan sama Dia. Tapi kita lebih terbiasa berurusan sama seremonial. Berurusan sama lagu-lagu. Gereja mengalami penurunan standar. Sehingga Kristen ya kayak agama aja. Orang Jumatan, Anda mingguan, itu aja bedanya. Banyak orang Kristen gak mengalami keajaiban lagi. Sehingga kesaksian hidup semakin miskin, semakin gak ada. Karena gak ada yang bisa Anda ucapkan. Anda hidup hanya karena Anda bekerja. Anda tidak lagi melihat hal-hal, faktor Tuhan yang dominan. Padahal dalam Tuhan bagian kita hanya 10-20%. Bagian Tuhan bekerja 80% dominan dalam hidup kita. Kenapa? Karena gereja tidak lagi mengikuti caranya Tuhan. Kita mulai men-setting segala sesuatu. Dan dalam tampak luar saya katakan pada saudara, settingan bentukan manusia selalu terlihat lebih indah. Seremonial ibadah itu lebih indah daripada pimpinan Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus itu tidak jelas, lagu mau kemana, waktu berapa lama. Namanya juga pimpinan Roh Kudus, kan terserah Roh Kudus. Ibadah ini mau selesai atau tidak kan bukan tergantung kita. Ya kita kan sewa hotel Pak, ya makanya bikin gedung sendiri. Kebiasaan nyewa sih. Biar Roh Kudus, sebab kalau kita mau melihat hal-hal yang ajaib lagi, yang supranatural lagi, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, orang sembuh tanpa obat, orang diberkati tanpa kerja keras.
Amin. Jadi ada nggak perlu banting tulang peras keringat. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Hanya untuk cari duit. Nggak begitu bentukan umat Tuhan. Secara manusia itu kerja 5 jam, 1 jam 1 juta. Berarti 5 jam 5 juta. Tapi kalau dalam Tuhan. Kerja 2 jam bisa 20 juta. Lalu apa yang salah? Anda mau kerjanya atau berkatnya? Kalau hitungan 1 jam 1 juta berarti 5 jam kan 5 juta Pak Pendeta. Kalau saya baca Alkitab 2 jam berarti kan 3 juta. Berarti hasilnya 3 jam berarti 3 juta. Berarti Tuhan itu sama kayak kita begitu. Kan 5 jam saya kerja 5 juta Pak Pendeta. Kalau cuma 3 jam, 2 jam baca Alkitab dan doa, kan cuma 3 jam Pak Pendeta. Berarti cuma 3 juta. Itu kalau Tuhan gak ada di sana. Dalam Tuhan itu 1 tambah 1 bukan 2, bisa 5, bisa 100, bisa 1 juta. Amin. Jadi kalau 1 jam 1 juta, kerja 5 jam secara manusia 5 juta. Karena baca Alkitab, karena berdoa, karena untuk Tuhan. Terpotong 2 jam, kerja 3 jam. Tapi hasilnya 100 juta. Apa yang salah? Karena 2 jam bersama Tuhan itu bukan 1 jam 1 juta. 2 jam bersama Tuhan bisa tidak ternilai harganya, berkatnya tanpa batas. Haleluya. Berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak. Jadi saudara kalau kita mau kembali, saya sendiri sih kembali, pengen. Karena Paulus bilang jemaat itulah sukacitaku. Jemaat miskin kami harus miskin. Jemaat sakit kami harus sakit. Kan pendeta ngikutin jemaat. Makanya saya kalau makan di restoran mahal gak berani saya ngasih tahu. Karena banyak jemaat beli beras pun susah. Makanya jadi pendeta ini juga sulit. Kalau gemuk kira makan uang jemaat. Giliran kurus dibilang kurang iman. Kalau istrinya cantik dibilang kedagingan. Kalau istrinya jelek dibilang kurang gaul. Paulus bilang jemaat itulah sukacitaku. Kalau mereka sukacita, aku sukacita. Kalau jemaat bahagia, kami bahagia. Ada amin? Karena jemaatlah sukacita pendeta. Pendeta yang cuma nikmati hidupnya gak layak jadi pendeta. Gak layak. Makanya kami rindu. Semua umat, semua jemaat kembali mengalami hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang luar biasa. Dan itu ada di dalam Allah kita. Itu ada di dalam iman kita. Jangan Anda kelaparan di lumbung padi. Jangan kehausan di air terjun. Jangan Anda susah sendiri di tengah kuasa Tuhan. Makanya orang Kristen itu tidak salah. Semua kata-kata terbaik ada di Kristen. Semua kata-kata bombastis ada di Kristen. Semua kata-kata syahrini ada di Kristen. Salamnya aja mana salam baik. Salam kita salam dahsyat. Apa kabar? Baik, pasti ditegur. Di atas baik. Apa kabar? Dahsyat, baru lulus. Salamnya aja dahsyat, luar biasa. Itu malaikat aja minder loh lihat kita. Saudara itu anak-anak Allah, biji mata Tuhan. Cuman orang Kristen yang berani bilang dia biji mata Tuhan. Kalau yang lain itu kita umat yang lemah. Kita ini biji mata Tuhan, lebih dari pemenang. Amin. Tapi hidupnya kalah mulu. Allahnya kaya, utangnya di mana-mana.
Makanya orang Kristen itu harus mampu mempertanggungjawabkan semua statement itu. Bukan statementnya yang salah, hidup umat yang salah. Statementnya sudah tepat, memang di situ standar kita. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa mencapai, menyatakan dalam realita, jauh panggang dari api, maka kita ini bukan jadi garam. Walaupun garam, kita garam yang tawar. Keluarga nggak beres, ekonomi nggak beres, kesehatan nggak beres. Lalu Anda bilang Allah kita luar biasa. Dunia bilang kami nggak perlu janji, kami mau lihat bukti. Lunasi itu utang. Saudara, ada keajaiban supranatural yang gak mungkin menjadi mungkin. Anda kerja satu malam gak hasil apa-apa. Tapi sekali bekerja dalam cara Yesus, mujizat yang besar terjadi, dinyatakan. Itu yang membuat murid-murid melihat ada apa ini. Ini kok sepertinya gak seperti skenario kita. Kita gak pernah alami. Akhirnya, ini Tuhan. Saudara-saudara, iman saudara itu akan makin segar kalau kita melihat hal-hal yang ajaib yang datang dari Tuhan. Tapi kekristenan perlu kembali mengikuti caranya Tuhan. Caranya. Di sini caranya Tuhan itu ya dengan cara yang ekstrim. Mereka dibikin gagal dulu, mereka dibikin down dulu. Tapi bukan karena mereka salah ya. Karena kalau Tuhan itu bekerja di fase awal, itu selalu ganggu. Makanya saudara kalau mau lihat mujizat, saudara mesti siapkan diri diganggu. Amin. Mau diganggu Tuhan? Waktunya diganggu, dompetnya diganggu. Enggak mau ya. Karena kalau kita pengennya ini aman Tuhan, tambah mujizatnya. Kalau begini anak setan juga mau. Yang ada ini jangan ganggu Tuhan. Tapi Tuhan bekerja. Ya ilah. Ini orang-orang yang gak ngerti cara Tuhan. Kalau saudara mau Tuhan bekerja, ini yang ada diganggu dulu. Paham gak sih konsepnya? Jangan kayak orang. Ini jangan diganggu ya Tuhan. Makanya coba Anda lihat. Saya sudah dengar banyak kesaksian. Termasuk dulu mertua saya. Salah dalam doa. Apa doa mertua saya? Dia pernah tinggal sebelahan sama orang Batak. Dan orang Batak sebelah dia itu sangat menjengkelkan. Sampai dia bilang, Tuhan aku mau punya menantu. Suku apa saja. Asal jangan Batak. Anda tahu dikasih saya. Makanya Anda kalau sama Tuhan itu gak usah setting, gak usah jagoan. Mertua saya itu kolonel, pernah jadi kabekang di Udayana. Tinggal seberang Matahari, Jalan Sudirman itu. Pemimpin, dia pegang perbekalan angkutan TNI dari Bali sampai Timur-Timur. Mertua saya yang urus perbekalan tentara. Apa Tuhan takut? Gak takut. Gak takut. Mau Anda jenderal, konglomerat, mau kumisnya panjang. Gak takut. Sama Tuhan itu jangan coba setting. Saudara jangan bilang begini. Tuhan aku mau pakai apa saja untuk pelayanan. Asal jangan rumah ini. Rumahmu yang diminta. Nanti Tuhan bilang, kau mau disalib? Boleh ngomong begitu. Anda disalib gak berani juga. Dia bilang siapa yang disalib? Yesus yang disalib. Berarti Yesus yang ngatur semuanya. Tuhan gak pernah mau disetting. Dia pencemburu. Anda turun tangan, dia angkat tangan. Anda sarjana, doktor, punya cara. Tuhan bilang ya sudah silahkan Pak Dokter yang ngatur. Makanya kita perlu belajar seperti sedikit orang Jepang. Ya ada budaya-budaya yang baik, ada budaya-budaya yang gak baik.
Tapi ada budaya yang baik dari orang Jepang. Orang Jepang itu kalau dia paling hebat bikin handphone sedunia. Lalu kita datang sama dia, "Mister, tolong buatkan saya handphone." Dia akan jawab, "Saya coba." Padahal dia jagonya, dia ahlinya, dia akui sedunia. Dia paling bisa bikin handphone. Tapi tetap dia bilang, "Saya coba." Datang orang Indonesia udah bikin handphone gak beres. Saya gak pernah gagal. Saya paling bisa. Saya dulu sama Tuhan. Tuhan, walaupun aku pendeta Tuhan. Semua ayat aku mengerti. 2 putriku ini Tuhan. Aku gak sanggup didik mereka Tuhan. Tolong Tuhan didiklah 2 anak-anakku ini. Biar tidak menjadi beban pikiran dalam hidupku. Supaya aku bisa lancar dalam pelayanan. Padahal kami ngerti semua ilmu. Ilmu apa yang pendeta gak ngerti? Kalau pendeta desa sampai ilmu melahirkan dia ngerti. Minggu dia di mimbar. Malam Kamis dia jadi bidan. Makanya saudara kalau susah nyari pendeta kan? Kenapa Anda nyari pendeta? Karena Anda percaya ilmu kami lebih sakti kan? Tapi di tengah kesaksian itu saya bilang, Tuhan aku gak sanggup. Salah satu yang paling Tuhan suka, di atas kemampuan kita, kita bilang kita tidak mampu. Di atas kebisaan kita, kita bilang kita tidak bisa. Di atas semua harta kekayaan kita, kita bilang kita tidak punya apa-apa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan di hadapan tetangga. Anda jangan pernah miskin di hadapan tetangga saudara, itu mempermalukan Tuhan. Amin. Anda jangan pernah miskin di depan dunia. Anda nggak boleh miskin di restoran. Makanya kalau makan di restoran jangan cari menu yang paling murah. Datang ke restoran, apa menu paling mahal di restoran ini? Maka saudara akan lihat pucat muka pelayannya. Amin. Jangan, Tuhan nggak suka Anda miskin di hadapan manusia loh. Anda jangan miskin di hadapan manusia, Anda diinjak. Miskin di hadapan dunia itu Anda digilas. Anda tahu perapatan-perapatan itu, Pak Ogah itu. Kalau Anda miskin, Anda belakangan dapat jalan. Makanya kalau ketemu perapatan Pak Ogah, buka kaca, keluarin 10.000. Set. Saya yakin biar ambulan, dia tahan. Demi 10.000 Anda. Karena Anda kaya di hadapan dia. Haleluya. Tapi begitu di hadapan Tuhan miskin. Jangan anggap ada harta. Begitu doa, Tuhan aku gak punya apa-apa Tuhan. Engkaulah pengharapanku Tuhan. Engkaulah aku mengandalkan Engkau. Biar otak Anda cair, pinter, IQ-nya 180 kayak Pak Habibie. Begitu di hadapan Tuhan bilang, Tuhan aku ini bodoh Tuhan. Aku ini perlu hikmat. Amin. Orang begini Tuhan suka. Makin kaya, makin Tuhan suka. Tapi kalau Anda belum kaya aja udah belagu. Saya 30 tahun berkhotbah. Setiap kali mau khotbah, saya selalu ambil waktu berlutut. Tuhan aku gak mampu khotbah hari ini Tuhan. Aku gak mampu. Padahal 30 tahun. Anda mau kasih tema apa? 5 menit saya bisa khotbah. Kalau Anda nggak bisa khotbah, kasih bahan khotbah 3 bulan nggak jadi tuh khotbah. Kalau di tangan saya Anda suruh 50 kali khotbah sehari, beda tema, saya bisa khotbah. Pergumulan saya bukan cuma khotbah, tetapi ada kuasa Tuhan, ada mujizat, ada power yang mengubah hidup kita. Bukan cuma cuap-cuap. Tapi bagaimana perkara supranatural itu bisa terjadi? Dan saya bersyukur ada banyak orang yang mendengarkan khotbah-khotbah saya. Yang benar-benar mendengarkan loh ya. Nggak semua ini mendengarkan. Makanya Alkitab bilang, hai yang bertelinga mendengar. Tuh. Berarti yang punya telinga belum tentu dengar toh. Apalagi kalau yang khotbah saya. Yang suka sama saya itu minoritas ekstrim. Jadi yang suka sama saya nggak banyak, tapi sukanya suka banget.
Mayoritas gak suka. Karena yang suka sama saya hanya jemaat yang mau didewasakan. Kalau jemaat yang hanya mau main-main, pusing ketemu saya. Karena panggilan saya pelatih, bukan gembala. Kalau Anda ketemu Pak Peter tuh, Pak Peter pasti mayoritas suka tuh. Karena dia gembala, mengayomi. Kelemahannya kompromi. Karena gembala itu selalu mengukur orang satu tingkat di atas aslinya. Jadi yang jelek dia bilang baik, yang baik dia bilang dahsyat. Jadi kalau Pak Peter bilang Anda dahsyat, Anda baik. Kalau dia bilang Anda baik, Anda jelek. Karena gembala itu mengayomi, paling menjaga perasaan orang. Anda jangan minta perasaan sama saya, nggak ada. Saya nggak rasa Anda punya perasaan ini. Kalau pelatih itu menilai orang satu tingkat di bawah keasliannya. Jadi kalau orang dahsyat saya bilang baik, orang baik saya bilang jelek. Anda dahsyat kalau pelatih yang memuji saudara. Makanya datang sama saya, Pak Petrus saya gimana? Dan siap-siap. Kapan Yesus memuji muridnya? Ayo tunjukin ayatnya. Kan Anda ini udah puluhan tahun di gereja. Kapan Yesus bilang, oh murid-muridku dahsyat? Gak ada. Karena dia sedang melatih mereka. Satu-satunya momentum Yesus harus puji murid pada saat dia bilang, menurut orang siapa aku? Yeremia, Elia, salah semua. Yesus persempit lingkupnya. Menurut orang kan itu. Menurut kau siapa aku? Wah, satu muridnya bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, jawabannya benar di tengah-tengah semua yang salah. Harusnya dipuji dong, kasih jempol. Enggak dipuji juga. Apa kata Yesus? Bukan kamu yang mengatakannya. Itu Bapakku tuh. Dahsyat aja bukan dia. Giliran murid yang sama salah, orangnya sama loh ini. Oh Tuhan, jangan ke Yerusalem, nanti Tuhan menderita. Hai iblis. Giliran salah disetankan, giliran benar kagak dipuji. Saudara pernah disetankan oleh pendeta? Enggak siap ya. Makanya pendeta-pendeta semua toleransi. Padahal Yesus mengasihi Petrus, disetankan. Orang yang kami kasihi wajib kami setankan. Hai setan. Gereja Indonesia jangan-jangan disetankan. Salaman pendeta gak senyum aja pindah gereja. Aku gak mau lagi ke JKI. Kenapa? Waktu salaman pendetanya gak senyum. Begitu dicek-cek pendetanya sariawan. Orang kalau sariawan jangankan pendeta, malaikat aja susah senyum saudara-saudara. Jadi kalau ada pendeta salaman gak senyum, bukan pindah gereja. Beli dia larutan cap kaki 3 saudara-saudara. Sampai mana tadi khotbahnya? Jadi kalau kita mau kembali kepada hal-hal yang ajaib, supranatural dan itu ada. Mari kita mulai mengikuti cara Tuhan. Haleluya. Mulai ikuti cara Tuhan, jalan Tuhan, proses Tuhan. Jangan saudara yang mengatur, jangan saudara yang men-setting hidup saudara. Ada 2 orang yang berdoa. Ya, doa yang pertama dan disinilah mayoritas standar doa orang percaya. Orang yang pertama berdoa, dia bilang, ya Tuhan besok kami akan ke Surabaya. Tolong sertai, jagai, lindungi perjalanan pulang dan pergi. Begitu kan doa kita selama ini. Dan kita merasa itu udah mantap. Ya Tuhan besok kami akan ke Kupang. Tolong sertai, jagai, lindungi perjalanan pulang pergi. Kalau yang rajin berdoa demikian yang kami tinggalkan rumah di sana. Tadi jemuran juga lupa ngangkatnya. Tolong Tuhan. Begitulah kesimpulan cara doa
Dan itu adalah ekspresi dari cara hidup. Makanya banyak orang mau bisnis. Kami mau bisnis ini, Tuhan jagai, sertai, bekerja, berkati. Kami mau buka toko, Tuhan berkati, jagai, lindungi. Kami mau menikah, Tuhan berkati, jagai, lindungi. Memang ada baiknya. Apa baiknya? Bisa bawa-bawa Tuhan. Seret-seret Tuhan. Karena bagi kita yang tidak baik itu kalau tidak berdoa. Pergi aja enggak doa, bisnis aja enggak doa, kawin aja enggak doa. Makanya kita hanya tahu putih kalau ada orang yang hitam. Makanya kalau kita pengen baik harus jelekin orang. Mentalnya jadi begitu. Harus ada orang yang jelek biar kita terasa baik. Harus ada orang yang buruk. Padahal apa begitu caranya? Enggak. Anda bisa baik tanpa memburukkan orang. Asal Anda bikin karya. Ada amin? Enggak perlu jelek-jelekin orang. Bikin karya dong. Anda bisa makin putih dan gak perlu Anda bilang, Bapak itu hitam ya, Ibu itu hitam ya. Supaya orang lihat, oh Ibu putih ya. Gak perlu. Anda tinggal beli kosmetik, pakai dengan rutin, beli harga mahal, Anda makin putih. Dan biarlah si hitam semakin hitam. Bukan urusan Anda. Kalau Tuhan ciptakan dia hitam, Anda mau apa? Dan pasti ada orang juga yang suka sama orang hitam. Haleluya. Dulu saya mikir waktu saya kurus kering, gak punya duit. Jadi penginjil. Kemana-mana naik sepeda. Saya bilang ada gak ya cewek yang suka sama saya ya. Dan gak ada. Sampai istri saya. Istri saya putih kayak Chinese. Anak pejabat. Tuhan kirim saya. Dan dia yang duluan jatuh cinta. Karena sebelum saya tembak, 1,5 tahun sebelumnya dia sudah doa. Dia bilang Tuhan jadikan laki-laki itu jadi suamiku. 1,5 tahun sebelum saya ajak dia untuk menikah. Tuhan luar biasa. Ada amin? Saya pikir oh Tuhan, puji Tuhan dapat istri putih. Anakku berubah nanti. Begitu lahir anak saya tetap hitam. Saudara-saudara. Tapi kalau saya khotbah begini dia ada. Pulang dia tegur saya. Papa kalau khotbah jangan bilang kami hitam. Lalu apa nak? Bilang aja coklat. Oh iya. Mulai saat itu saya ubah jadi coklat anak saya. Saudara-saudara mari ikuti caranya Tuhan. Haleluya. Ada amin. Jangan saudara yang men-setting. Biarkan Tuhan yang mengatur. Ya. Dan kita terbiasa. Ya, karena ada doa yang lebih baik dari yang tadi saya ucapkan. Apa doa itu? Kalau yang pertama tadi, mau kemana, mau ngapain, bawa-bawa Tuhan. Itu baik, tapi bukan yang terbaik. Itu natural, tapi bukan supranatural. Anda nggak salah doa begitu, itu bukan doa yang buruk. Ya, Anda nggak salah. Sampai ada yang biasa pengusaha 2 orang telepon saya. Kalau dia jalan macet, dia telepon tarigan-tarigan. Tolong doakan ini macet supaya Tuhan singkirkan mobil orang-orang. Saya bilang, Amang ada urusan apa? Penginjilan kah? Oh tidak, kami mau holiday. Oh kalau begitu nikmati aja macetnya Amang. Kalau mau penginjilan saya doakan. Anda mau holiday bawa-bawa kuasa Tuhan ubah macet. Tuhan itu urusannya penginjilan. Sampai ada, Pak Tarigan tolong doakan saya mau naik pesawat. Ini katanya ada awan hitam, tolong doakan biar awan-awan minggir. Saya bilang telepon aja BMGK. BMGK. Urusan kami penginjilan. Jadi kalau seperti tadi ekspresi doa kita dan itu ekspresi iman kita dan itu ekspresi hidup kita, maka jauhlah kita dari perkara supranatural. Jauhlah kita dari mujizat-mujizat. Jauh.
Tuhan cuma dengar doang. Oh begitu. Oke, jalan. Tapi Tuhan tetap lipat tangan. Dia tunggu doa yang lain. Nanti doa lagi begini-begini. Oh itu kayak pemberitahuan. Makanya pemberitahuan dan permintaan izin itu lain. Kita ibadah bisa beritahu polisi. Beda kita ibadah minta izin. Paham bedanya? Kalau pemberitahuan aparat nggak urusan, cuman dia tahu. Kalau minta izin dia bisa bilang nggak boleh. Anda bisa bedakan persetujuan dengan minta izin? Halo, tolong bantu saya lah. Ini kok saya semangat sendiri di gereja ini. Ini gereja Anda kok orang yang semangat gitu. Anda bisa bedakan minta izin dan persetujuan? Kalau doa yang tadi itu persetujuan. Tuhan bilang ya oke. Tapi ada doa yang kedua. Tuhan boleh gak saya ke Surabaya? Tuhan boleh gak saya berbisnis? Tuhan boleh gak saya nikah sama orang itu? Ayo selama ini kita bikin persetujuan atau minta izin? Kalau Anda mau mujizat, kalau Anda mau melihat tangannya bekerja, jangan terbiasa dengan doa persetujuan. Belajar minta izin. Boleh atau tidak. Kalau dia bilang boleh, berarti saudara ada di jalan rencananya. Ada amin? Tapi kalau dia bilang gak boleh, jangan kecewa, jangan pundung. Artinya kita kalau mau melihat keajaiban kembali, bawa Tuhan dari titik nol. Bukan bawa Tuhan setelah di tengah. Ada orang lebih parah, bawa Tuhan setelah terpuruk. Mayoritas keluarga gak beres karena dari pacarannya gak beres. Mayoritas bisnis gak beres karena dari awalnya gak beres. Kita ini mentalnya bukan pengabdian. Kita mentalnya keuntungan. Kita hanya tahu bawa Tuhan biar ada keuntungan dari Tuhan. Padahal dia itu adalah Tuhan. Bawa dia kapan saja. Mengabdi kepada dia. Enak tidak enak di depan mata. Itulah jalannya. Tapi semua jalan prosesnya pasti berakhir pada kebaikannya. Pada kemuliaannya. Pada mujizatnya. Pada kuasanya. Amin. Ini murid-murid baru poin pertama ini. Ada 4 poin hari ini yang saya sediakan. Lanjut katanya. Oh haleluya. Ini jemaat yang sangat haus firman Tuhan. Saudara, banyak kisah yang lain. Bagaimana Tuhan membuat gangguan-gangguan di awal. Tetapi semua berakhir pada kemuliaannya. Karena itu sekali lagi kita sedang mengikut Tuhan. Dan mari kita membuka diri kita dengan cara-cara Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa sedang ada dalam proses gagal, proses terpuruk. Mungkin grafik hidup saudara kayak menurun terus. Asal bukan karena dosa. Ikuti proses itu. Bahkan sampai ke titik nadir. Ikuti. Nanti di titik nadir itu. Saudara akan melihat kuasa Tuhan mengangkat. Ada amin. Tuhan akan angkat saudara. Sekali tebar. Kegagalan satu malam. Semua terlunasi. Semua terselesaikan. Sekali Tuhan berkarya, hidup kita tidak pernah sama lagi. Ada hal yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Itu aja. Haleluya. Haleluya. Di IG aja ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh kuasa-Mu yang sesungguhnya selalu ada. Kami kembali percaya hari ini kuasa-Mu ada. Kuasa-Mu tanpa batas. Dan Engkau mau nyatakan dalam setiap hidup umat-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Satu doa kami semua Tuhan pagi ini. Ajar kami untuk taat.
Ajar kami untuk melangkah. Ajar kami untuk berani mengikuti proses, mengikuti caramu. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari bersekutu dengan Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Inarala namase, inarala namaso, inarala marala namarala 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 namarala. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Penuhi kami Tuhan. Jadilah penuh. Haleluya. Haleluya. Mari buka hidup saudara. Buka hati saudara. Buka hidup saudara. Dan biarkan Tuhan yang memimpin kita. Belajar mendengar suaranya. Belajar mengerti kehendaknya. Belajar mentunannya. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya memberkati. Katakan aku percaya. Memulihkan. Oh, oh. Saudara, Tuhan itu selalu suka sesungguhnya menyatakan kemuliaannya. Dia ingin menyatakan keajaiban, menyatakan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita dan mungkin, yang mustahil menjadi nyata, yang tidak ada menjadi ada, yang rendah menjadi tinggi. Firman Tuhan berkata, bahkan yang paling lemah, dia berkata dia pahlawan. Orang Kristen yang paling lemah sekalipun, dia jadi pahlawan di mana-mana. Bayangkan yang kuat. Biarkan ini bekerja untuk hidup saudara. Tuhan mau mengangkat hidup kita lebih tinggi dari hari ini.
Kita akan melihat dimensi-dimensi yang lebih dahsyat, berkat-berkat yang lebih dahsyat, dampak-dampak yang lebih dahsyat, jiwa-jiwa yang lebih dahsyat. Cara mengalaminya hanya satu. Belajar mengikuti jalan. Belajar mengikuti cara. Kurangi berdoa yang hanya minta persetujuan. Tapi belajar minta izin sama Tuhan. Mulai hari ini belajar. Biar Tuhan tuntun hidup saudara. Dan ketika Tuhan memimpin kita sekalipun jalan itu rasanya sulit. Rasanya lambat. Seolah-olah belum ada sesuatu. Jangan menyerah. Karena pada saat fajar menyingsing, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan bersama dinyatakan. Saya pernah KKR di Buntok, Kalimantan Selatan. Satu bapak yang buta maju ke depan didoakan. Dan pada waktu dia didoakan, dia dituntun seseorang karena dia buta. Saya doakan. Saya oleskan minyak. Saya suruh dia minta ampun atas dosa. Setelah saya doakan, dia tetap buta. Dia pulang ke tempat duduk, dia buta. Dia pulang ke rumahnya, dia buta. Tapi besok paginya, ketika matahari menyingsing, bapak ini matanya terbuka dan dia bisa melihat sekelilingnya. Hari kedua KKR, dia telepon panitia. Dia mau bersaksi. Dan saya katakan pada panitia, biarkan dia berjalan sendiri. Jangan ada yang tuntun. Dan dia maju ke mimbar seorang diri. Dan dia bersaksi. Tandanya dia sudah tidak buta lagi. Dia sudah melihat. Saya sudah melihat ratusan mujizat. Baik untuk hidup saya, baik untuk hidup umat. Tapi hari ini saya melihat makin banyak orang yang membutuhkan hal yang sama. Mari saudara, kita kembali belajar pada jalan-jalannya Tuhan. Kembali berani mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kapan Tuhan suruh melangkah. Kapan Tuhan suruh memberi. Kapan Tuhan suruh melayani. Kapan Tuhan suruh mengampuni. Jangan pikir panjang untuk kehendak Tuhan. Jangan negosiasi. Saudara, jangan pelintir firman Tuhan. Jangan kompromi, saudara. Maka kita akan selalu melihat jalan mujizat, jalan kuasa. Saya berharap hari ini, saudara yang mendengar ini, saudara bisa mengalami keajaiban kembali. Saudara akan mengalami mujizat kembali. Saudara akan mengalami terobosan kembali. Mari tata ulang iman saudara. Tata ulang cara kekristenan kita. Bahkan tata ulang ibadah kita. Sehingga kita makin melihat kuasa Tuhan yang semakin luar biasa. Mari angkat tangan bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib. Engkau akan turun tangan Tuhan. Pasti terjadi. Karena Yesus yang dahsyat. Oh haleluya. Memberkati. Mari sekali lagi. Angkat tangan. Oh. Amin. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Memulih. Oh.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Dia. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, Kau sudah menolong kami dalam ibadah sepanjang hari ini, Bapak. Mulai dari awal sampai pada akhirnya, Bapak. Dan juga Tuhan, kami akan percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum. Kami percaya Tuhan menyertai kami, memberkati ibadah kami pada siang hari ini, Bapak. Mari jemaat kita angkat tangan sebelum kita pulang. Kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkati keturunanmu, diberkati segala jerih lelamu di dalam pelayanan, diberkati segala usaha dan pekerjaanmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya, dan kita yang percaya akan berkata, amin.